Halo Sobat Bincang, jumpa lagi bersama saya Husni Habibullah tentunya di acara kesayangan kita Bincang-Bincang seputar selebrita. Kalau bisa mengawali pertemuan kita kali ini, ada berita bahagia datang dari artis Elis Norin, di mana pada 9 September 2020 lalu, dirinya baru saja melahirkan putri keduanya, Alana Nairalawi. Nah, di samping berita bahagia ini ternyata ada cerita perjuangan nih dari Elis Norin yang pada proses mengandung sampai melahirkan putri keduanya ini, di mana pada saat kehamilan dirinya didiagnosa mengalami kelainan yang bernama plasenta akreta. Nah, kelainan ini tuh cukup jarang dialami oleh ibu-ibu ya. Namun kelainan ini tidak bisa dikesampingkan karena cukup berbahaya, di mana efek terburuknya bisa menyebabkan seorang perempuan harus diangkat rahimnya, yang dimana setelah diangkat rahimnya tentunya kan kita tahu ya, wanita itu tidak bisa hamil dan haid. Namun karena Elis Norin ini cukup gigih nih, berjuang nih untuk mempertahankan rahimnya, akhirnya selama masa kehamilan dirinya rutin konsul ke dokter, rutin mengikuti saran-saran dokter dan minum vitamin dan obat-obatan. Pada akhirnya putrinya bisa lahir dengan selamat, dan pada saat lahir pun ternyata apa yang ditakutkan itu terjadi, dimana karena kelainan ini Elis Norin harus kehilangan banyak darah, dimana menurut data yang kami kumpulkan Elis Norin kehilangan sekitar 3 liter darah. Nah, dimana pada saat akibat dari hal itu, setelah melahirkan Elis Norin tidak bisa langsung bertemu dengan bayinya. Dirinya harus dirawat dulu di ruang ICU selama 2 hari. Setelah dirawat 2 hari pun dirinya juga tidak bisa langsung menyusui anaknya, karena selama proses ICU itu dirinya kan diberi oleh obat keras oleh dokter, sehingga takutnya pada saat menyusui nanti obatnya akan ikut terminum oleh bayinya melalui air susu. Nah, jadi bisa dilihat ya para pemirsa ya, cukup panjang sekali perjuangan dari Elis Norin, mulai dari kehamilan, dimana pada saat kehamilan dirinya rajin sekali konsul ke dokter, menjaga kondisi tubuh, karena memang dirinya sudah tahu akibat terburuk nih dari kelainan yang dideritanya, yakni plasenta akreta. Nah, selain itu juga pada saat melahirkan pun dirinya juga berjuang mempertaruhkan nyawa ya, kehilangan darah 3 liter tuh, bayangin tuh 3 liter cukup banyak juga ya. Namun akhirnya Tuhan mempermudah dan memberikan jalan, dan akhirnya anaknya bisa lahir dengan selamat. Selamat ya buat Elis Norin untuk kelahiran putri cantiknya yang lucu nih. Semoga kelahiran dari putri kedua ini bisa membawa berkah bagi keluarga Elis Norin, dan semoga si jabang bayi bisa menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan tentunya. Setelah kelahiran ini tentunya banyak dari teman-teman artis memberikan selamat pada Elis Norin, seperti Chelsea Olivia dan juga Zaskia Diameka, Erika Putri, Kartika Putri ya tentunya, dan Raisa ya bisa dilihat. Nah, dan tentunya ucapan selamat ini bisa menjadi penyemangat tersendiri nih bagi Elis Norin ya kan. Dan untuk ini juga kita bisa ambil pelajaran nih dari sini untuk ibu-ibu atau calon ibu-ibu atau perempuan yang sedang mengandung si cabang bayi, disarankan untuk selalu rutin memeriksakan dan mengontrol kehamilannya. Karena apa? Karena penting sekali nih untuk menjaga kesehatan si ibu dan jabang bayi, agar pada saat pemeriksaan nanti kan mungkin ada kelainan apa atau ada penyakit apa, dan nanti mungkin efeknya bisa diminimalisir. Jangan sampai ketahuan terlambat pada saat melahirkan, karena efeknya sangat buruk nih buat si ibu dan si jabang bayi kalau memang kalau memang si ibunya mengidap kelainan atau penyakit yang cukup berat. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa diminimalisir dengan kita rutin kontrol ke dokter bagi ibu-ibu ini. Dan jangan lupa untuk peran dari suaminya sendiri nih. Suami sendiri kan punya peran penting nih untuk mensupport istri, menjaga kesehatan istri, membantu istri. Yang namanya ibu-ibu hamil kan ya pasti kan manja, dan pastilah kita tahu ibu-ibu hamil itu, apalagi yang hamil tua kan nggak bisa kerja yang berat-berat, takutnya kenapa-napa gitu kan, kecapean gitu kan ya. Nah, jadi bisa diambil pelajaran nih dari sini untuk para ibu-ibu atau perempuan di sana yang sedang mengandung.
untuk selalu rutin memeriksakan kandungannya. Bukan apa-apa nih ya, kan kita nggak tahu kan ya, kan kita nggak tahu nih kita sedang mengidap apa atau punya kelainan apa, kan itu semua bisa diminimalisir ya, namanya juga manusia, ikhtiar kan ya, ikhtiar, walaupun tetap nanti Tuhan yang menentukan, tapi semoga saja namanya dengan hal-hal semacam ini bisa memberi kita awareness untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu apalagi yang buat hamil nih kan. Kalau untuk orang hamil kan makan kan nggak cuma sendiri kan, pasti dibagi dua. Nah itu tuh nutrisinya diperhatikan, kesehatannya diperhatikan. Nah pemirsa, sekian untuk berita Alice Norin kali ini. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali di bincang seputar selebrita. Hai pemirsa, jumpa lagi bersama Rosita dalam acara Cooking Fresh. Masukin ini ya? Iya. Ini apa dulu? Sembarang kan? Bawang merah dulu. Bawang merah semua? Semua? Iya, semua. Oke. Kita aduk dulu bawang merahnya sampai harum, pemirsa. Au! Gue kaget. Gurih, pokoknya enak banget lah. Ini makan sama apa aja pasti lebih enak ya ini ya. Halo Sobat Bincang, jumpa lagi bersama saya Husni. Tentunya kita masih di bincang-bincang seputar selebrita. Nah, pemirsa, untuk segmen kedua ini kita ada berita juga menggembirakan nih, datang dari dunia perkulineran. Ya, siapa yang nggak kenal nih? Siapa yang nggak kenal sama selebriti chef Marinka? Nah, pasti tahu semua kan. Nah, chef Marinka ini akhirnya melepas masa lajangnya di usia yang ke-40 tahun. Wah, selamat ya buat Chef Marinka ya. Wah, akhirnya ya laku juga ya. Ya, walaupun memang buat netizen ya, untuk seorang wanita menikah di usia 40 tahun cukup terlambat atau telat gitu kan ya. Tapi kan kita nggak tahu jodoh itu datangnya kapan gitu kan. Karena menurut aku tuh yang namanya jodoh yang diberikan Tuhan tuh tidak pernah datang terlambat atau tidak pernah datang terlalu cepat. Semuanya itu pas timingnya, karena atas campur tangan Tuhan. Nah, Chef Marinka ini menikah dengan seorang pria berdarah campuran Indo-Belanda yang bernama Peter Luf. Pernikahan ini digelar di Indonesia, tentunya digelar secara tertutup, tentunya hanya keluarga inti atau mungkin keluarga terdekat, kerabat terdekat, teman-teman dekat, sahabat dekat yang aja yang diundang. Nah, tapi di balik itu memang seperti flashback lagi ke belakang, pertemuan Chef Marinka dan Peter ini cukup singkat ya. Mereka kenal 2 tahun lalu, saling pendekatan gitu kan, mengenal pribadi masing-masing. Menurut Chef Marinka sendiri, Peter ini orangnya cukup sangat religius, bisa dipercaya dan baik. Nah, menurut Chef Marinka, sosok ini yang sama ini dia cari dan cocok untuk menjadi pendamping hidupnya. Nah, setelah menikah pun yang namanya netizen kan pasti kan netizen yang maha benar tuh kan pasti kan julid gitu. Ih, kok nikahnya usia 40 sih, kok telat sih, kok gini gitu. Nah, Chef Marinka sendiri menanggapi cibiran dari netizen tuh dengan santai, karena kembali lagi menurutnya jodoh itu kita tidak ada yang tahu jodoh itu datangnya kapan gitu kan. Mungkin buat orang-orang Indonesia tuh kan yang kental adat ketimurannya gitu kan, pikirannya masih wanita kalau udah usia 30 tahun tuh udah telat banget gitu kan. Nah, tapi apa daya nih, Chef Marinka justru baru dapat jodoh usia 40. Nah, kita nggak tahu tuh, emang mungkin Tuhan pengennya seperti itu kan, kita nggak tahu kan ya. Nah, selamat ya sekali lagi buat Chef Marinka, semoga bisa menjadi keluarga yang bahagia, diberkati, dan tentunya cepet nih punya momongan. Nah, buat teman-teman atau mungkin wanita-wanita di luar sana gitu kan, yang mungkin usianya sudah 30 tahun atau 20 merepet 30 atau mungkin udah 30 tahun, udah hampir 35-40. Nah, ini bisa dijadikan motivasi atau support. Bukan berarti nikahnya harus umur 40, enggak ya. Cuman menurut aku sih yang namanya nikah itu menikahlah di saat kita siap gitu kan.
Jangan menikah di saat kita terdesak, disuruh cepet-cepet nih. Buruan nih, udah usia segini, gitu kan. Buruan cari jodoh sembarangan akhirnya gitu kan. Dan akhirnya nanti ya menikah tapi tidak bahagia gitu. Malah bisa berakhir dengan perceraian. Jangan seperti itu gitu kan. Karena buat aku sih menikah tuh kalau bisa sekali seumur hidup gitu kan. Nah, karena sekali seumur hidup itu kita harus benar-benar memantaskan diri untuk bisa mendapatkan sosok yang kita inginkan. Bukan cuma kita pengennya dapat jodoh yang ini yang baik, yang kaya, yang tajir, atau mungkin yang sopan santun, yang gimana. Tapi kita lupa untuk memperbaiki diri kita gitu kan. Untuk memperbaiki diri kita, kira-kira kita pantas gak dapat sosok yang seperti itu gitu kan. Nah, tidak bisa seperti itu pemirsa. Nah, dan buat teman-teman tuh kan, tidak masalah menikah di usia berapa saja itu kan, asalkan siap. Karena menikah itu tidak hanya setahun 2 tahun. Karena menikah itu dimana kita akan menghabiskan sisa hidup kita sampai mati, amin gitu kan, sampai mati kepada sosok yang kita cintai gitu kan, yang tentunya pasangan kita gitu kan. Itu kan yang kita inginkan. Inti dari pernikahan itu kan seperti itu. Nah baik pemirsa, demikian untuk berita dari Chef Marinka. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Bicara, bincang-bincang seputar selebrita. Kang Ridu ini romingkah ke Prabon kawali kondo sarana pitenah sinawang dening para kawula kaya iku putra yang Brahma kang sejati kang wis bisa mbelani marang negara. Nanging sejati jroning praja malih peteng datang wonten pangarimbawaning cahya. Kocapuk wis lenggah kampar sang brandal. Halo Sobat Bincang, masih di program kesayangan kita Bicara, bincang-bincang seputar selebrita. Nah, seperti biasa nih, untuk di segmen ketiga ini kita ada highlight dari beberapa berita artis-artis tanah air ini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ini datang dari artis Jessica Iskandar atau Jedar. Nah, Jessica Iskandar ini dikabarkan pindah ke Bali, entah pindah atau liburan ke Bali gitu kan, sama anaknya untuk beberapa waktu. Namun di sana dirinya tertangkap kamera ternyata sedang bersama Richard Kylie. Nah gitu, dan menurut netizen, biasakannya menurut netizen gitu kan, menurut netizen dikabarkan mereka ini akan menggelar pernikahan tertutup. Ya kita nggak tahu kan ya, mau nikah tertutup atau nikah terbuka. Yang penting kan ya mungkin ini pertemuan ini buat mereka mungkin untuk menyelesaikan masalah yang selama ini cukup simpang siur ya, mengenai ketegangan keduanya gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu. Yang pastinya berharap yang terbaik aja buat Jessica Iskandar tuh kan, semoga masalahnya cepat selesai. Atau kalau mungkin memang jodohnya Mbak Jedar ini Mas Richard, ya semoga saja dipermudah, dipercepat pernikahannya. Tapi kalau memang bukan jodohnya, ya semoga saja berakhir dengan baik-baik. Oke, langsung saja setelah itu untuk berita yang kedua datang dari pernikahan Aldi Marisa dengan Anthony C. Pernikahan ini cukup menggemparkan jagat maya ya pemirsa. Karena apa? Karena pernikahan ini kembali lagi pernikahan beda agama yang dilakukan oleh public figure. Nah, seperti yang kita tahu nih kan, di Indonesia kan pernikahan beda agama cukup sensitif kan ya. Karena memang tidak bisa menikah beda agama di sini. Kalaupun memang harus, ya salah satunya harus mengalah tuh kan, entah nanti ikut akad atau pemberkatan syariat Kristen kan kita nggak tahu. Nah tentunya menjawab cibiran netizen ini, Aldi Marisa cukup santai saja menanggapinya dan pernikahannya digelar secara tertutup. Ya buat Mbak Aldi Marisa, semoga pernikahannya langgeng ya sampai kakek nenek. Harapannya sih tentunya yang baik-baik kan ya. Dan buat netizen udahlah stop mengurusi hidup rumah tangga orang lain. Oke, untuk yang ketiga, highlight ketiga ini datang dari pelopor kata anjay, Lutfi Agizal. Nah, Lutfi Agizal ini dikabarkan habis ngomel-ngomel karena merasa ditipu oleh
salah satu calon pembelinya. Seperti yang kita tahu kemarin-kemarin kan Lutfi Agizal ini melelang kaos. Nah, kaosnya ini ternyata ada yang nawar nih, dan yang nawar itu ternyata bilangnya mau beli tapi pakai uang monopoli. Nah, seketika melihat percakapan itu, Lutfi Agizal ngamuk di YouTube. Jadinya masa tertipu. Namun karena mungkin netizen udah terlanjur jerah atau aduh males ya sama Lutfi Agizal, video itu mendapatkan dislike yang banyak pemirsa ya, karena netizen udah capek lah ya, aduh ngapain sih orang ini gitu kan. Jadi tidak tanggung-tanggung, videonya mendapatkan 5.000 dislike. Oh, cukup banyak juga. Nah, langsung untuk yang ke highlight keempat datang dari pasangan selebriti kita, Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah. Nah, dikabarkan ini Atta Halilintar ternyata sudah mantap untuk ingin menjalani sisa hidupnya sampai tua dengan Aurel Hermansyah. Karena menurutnya Aurel Hermansyah adalah sosok wanita yang sama ini dia idam-idamkan pemirsa. Ya, dan juga Atta Halilintar sendiri sudah mantap. Ya kalau udah mantap ya buat Mas Atta nunggu apa lagi dong? Langsung lamar, nikah gitu kan. Udah deh gitu kan, jangan lama-lama nanti keburu Aurel Hermansyahnya rasanya berubah nih ya, jangan sampai ya. Oke. Untuk yang terakhir datang dari desainer kenamaan Indonesia yaitu Ivan Gunawan. Nah, Ivan Gunawan ini dikabarkan akan melepas masa lajang tahun depan ini dirinya dikabarkan akan melepas masa lajang, dan kabarnya nih ya, dirinya akan menikah dengan mantan anak didiknya yaitu seorang model asal Jember. Nah, selamat ya buat Mas Ivan Gunawan. Ya, semoga saja amin ya. Kita akan mendoakan amin. Semoga saja rencananya tahun depan menikah itu benar-benar bisa tercapai gitu kan. Jadi biar bisa, karena nggak enak kan jomblo terus gitu kan, bisa melepas masa lajang gitu kan dengan model cantik gitu kan mungkin. Ya, amin aja sih, amin. Doanya Husni yang baik-baik aja gitu kan. Dan buat pemirsa, terima kasih udah ikut menggibah sama Husni nih ya di bincang-bincang seputar selebrita. Tentunya kita akan menggibah lagi di waktu-waktu yang lain. Tetap di program kesayangan kita, bincang-bincang seputar selebrita.